Oke, selamat pagi menjelang siang buat seluruh komentar di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan coba untuk lihat bagaimana kondisi dari market Solana, teman-teman ya. Gue karena jarang banget nih ya untuk ngepantau market Solana di konten YouTube ya. Lebih gue biasanya untuk pantau-pantau market itu kan di live ya, biasanya request teman-teman semua. Kali ini gue akan update di YouTube juga, teman-teman. Nah, oke, teman-teman ya, di sini kita akan coba untuk pantau price action dari Solana. Tapi sebelumnya kita akan coba cek bagaimana kondisi Solana saat ini, cuy. Ya, saat ini Solana setelah kebanting ya, setelah kebanting. Saat ini mulai ada kenaikan ya, nggak ada 1% sih kenaikannya. Dalam kurun waktu 24 jam, 1,44%. Tapi kalau kita ambil rata-rata dalam kurun waktu 1 minggu, Solana itu kebanting hingga 14,71%. Yang menempatkan harganya saat ini berada di level 143,81 dolar, teman-teman. Oke. Nah, sebelum adanya penurunan market seperti ini, sebelumnya kan gue infoin ya di grup tele bahwa Binance tuh ngejual banyak sekali Solana ya sebelum crash market kemarin. Nah, makanya kan di grup tele kan gue sampaikan ini ada apa ya, teman, atau jangan-jangan ternyata besoknya langsung market crash. Bitcoin mengalami penurunan yang gila-gilaan, teman. Oke, mengalami penurunan 5-6% kan bagi Bitcoin itu udah lumayan banget, cuy. Ya apalagi dominance kena Bitcoin terkoreksi 5-6% itu udah pukulan telak untuk altcoin ya. Salah satunya Solana juga gitu, teman. Ya. Lalu bagaimana untuk kondisi market saat ini, Bang? Gue pikir saat ini market sudah mulai bertahan, tapi ya ini belum mengindikasikan bahwa akan adanya recovery, bukan ya, cuy. Tapi ini lebih mengindikasikan sepertinya masih ada bayang-bayang penurunan lebih dalam lagi ya, teman ya, untuk altcoin gitu, teman. Melihat dominasinya saat ini masih kena Bitcoin ya, dan faktor ketakutan juga masih tinggi. Jadi gue pikir ini masih ada bayang-bayang bantingan untuk altcoin. Jadi lu harus hati-hati. Oke. Nah, sebelum nanti kita akan coba untuk cek price action-nya dari Solana ini seperti apa nanti kondisinya ya, teman-teman. Nah, ini ada launch pool dari Get.io. Apa itu, Bang, launch pool Get.io? Launch pool ini adalah staking cepat ya, teman-teman, dan menawarkan APR yang cukup tinggi ke teman-teman semua. Nah, biasanya fitur launch pool dari Get.io ini, teman-teman ya, dia itu selalu menyantumkan token-token atau koin-koin baru atau proyek-proyek kripto baru di dalamnya, teman-teman ya. Nah, kali ini ada yang namanya mantra atau Om ya, teman-teman. Ya, jadi ini jika kalian para holder Om nih atau mantra ini, teman-teman ya, kalian tuh bisa memanfaatkan fitur launch pool dari Get.io ini untuk melipat gandakan mantra kalian dengan beberapa pilihan staking ya. Ingat, ini adalah kategori staking fleksibel, artinya kapanpun, dimanapun, dan jam berapapun lu udah bosen lu bisa unstake, intinya seperti itu. Nah, kebetulan Om ini lagi ngadain periode stakingnya itu 21 hari, dan ini udah berjalan sekitar 2 harian lah, temen ya. Artinya kurang 19 hari, 22 jam lagi untuk acara launch pool atau staking fleksibel ini ya. Nah, ini dia gelontorin sekitar 92.330 Om, teman, yang bisa kalian klaim ya. Nah, di sini untuk stakingnya itu ada macam-macam ya. Kalian bisa menggunakan GT, kalian staking GT mendapatkan Om, dan kalian juga bisa staking stablecoin mendapatkan Om, dan kalian juga bisa staking Ethereum untuk mendapatkan Om. Terserah kalian pilih staking yang mana. Tapi di sini, teman ya, untuk khusus para pengguna baru atau pendatang baru, kalian bisa staking stablecoin ya dengan tawar APR hingga 73%, teman. Kalau lu cek staking GT, mereka menawarkan APR 15% ya untuk mendapatkan mantra atau Om ini. Kalau kalian lihat juga Ethereum, kalian ditawarkan 10,32% untuk mendapatkan Om atau koin mantra ini. Ya, tapi kalau kalian staking stablecoin, kalian mendapatkan 73%, teman. Oke, tapi ingat, ini untuk pendatang baru aja. Maksudnya pendatang baru gimana, Bang? Maksudnya buat teman-teman nih yang nonton video gue saat ini dan kalian belum punya akun Get.io, buruan daftar dan lakukan KYC level 2 ya, atau kayak KYC, teman-teman. Ya.
Dan kalian ya yang belum daftar, buruan, linknya gue sediain semua di kolom deskripsi ya. Setelah daftar apa? Setelah daftar kalian langsung aja pergi ke Launchpool Get.io ini ya. Launchpool Get.io ini dan kalian klik stablecoin ini. Temen ya, itu bagi pendatang baru, maka kalian akan menerima 73,14% APR-nya. Ya, temen. Jadi ingat ini untuk pendatang baru kalau untuk stablecoin-nya. Tapi buat GT dan Ethereum yang kalian staking agar mendapatkan OM atau mantra ini, itu nggak harus pendatang baru. Ya artinya buat teman yang saat ini udah punya akun kita langsung buruan gas di GT atau di Ethereum, teman, untuk kalian staking dan mendapatkan mantra. Ya, nah ini termasuk staking fleksibel ya. Misalkan contoh, gue contohnya, ini caranya sama, stakingnya tuh caranya sama semua, cuy. Ya berhubung kalau pendatang baru ini gak bisa gue klik ya karena gue bukan pendatang baru, cuy. Gue akan contohin salah satunya aja. Misalkan di sini kalian staking Ethereum ya, teman-teman, atau staking GT ya, terserah. Caranya sama kok ya. Kalian bisa terapkan nanti di GT, USDT atau Ethereum. Misalkan di Ethereum, teman-teman. Nah, kalian klik stake aja nih. Kalian klik stake di sini. Nah, di sini teman ya, untuk minimum untuk staking Ethereum tuh di 0,0003 ya, nolnya ada 4 ya, ada 3 di sini teman. Nah, di sini untuk kuota sisa pribadi kalian tuh 100 ATH. Jadi kalau kalian punya di atas 100 ETH dan misalkan ingin kalian staking itu nggak bisa, cuy. Ya, beruntung banget buat teman-teman yang punya ETH banyak nih ya. Staking dengan APR 10,32 kalian akan mendapatkan OM ya per jamnya selama 19 hari 22 jam ke depan. Nah, setelah misalkan kalian isi di sini ya, untuk minimumnya sekian ya, kalian isi aja kalian punya berapa ETH, misalkan 0,001 ETH misalkan. Ya, kalian klik confirm di sini. Udah, gitu aja. Begitupun kalian kalau misalkan ingin stake GT ya, stake GT di sini, stake stablecoin di sini untuk pengguna baru, itu sama aja semua caranya seperti itu. Nah, untuk cara mencek apakah aset gue apakah udah bener-bener di stake, kalian tinggal klik aja di sini 2 kali ya. Klik yang di bagian yang kalian stake tadi, lakukan stake. Nah, kalian bisa cek di sini ya, staking saya nih. Nah, ini Ethereum ya. Nanti Ethereum kalian akan muncul di sini stakingnya dan hadiahnya per jam akan muncul di sini. Ya. Itu selama berapa ini, Bang? Jadi hadiah ini nanti ya setelah kalian staking per jamnya itu akan masuk di sini selama 19 hari 22 jam lagi, teman ya. Karena kalian bisa beracuan para penambangan berakhir ya, 19 hari 22 jam lagi. Artinya kalau kalian staking saat ini, maka 1 jam ke depan hadiahnya akan langsung muncul di sini. Hadiah mantra atau omnya di sini ya, teman, selama 19 hari 22 jam ke depan, cuy. Ya. Dengan mereka menawarkan APR 10%. Kalau kalian pingin APR yang lebih tinggi, kalian bisa staking berbentuk GT atau coin exchange dari Get.io. Tadi mereka menawarkan APR hingga 15%, teman. Oke, yang di sini nih 15%. Kalau yang pengen lebih tinggi lagi, ya kalian buat akun baru aja ya, buat akun baru. Ya, karena ini yang APR 73% itu khusus pendatang baru. Oke, jadi caranya sesimpel itu untuk mengikuti Launchpool Get.io dari mantra OM ini yang periode stakingnya 21 hari dan saat ini kurang 19 hari. Gercep, maksimalin, semoga kalian cuan. Linknya semua gue sediain semua di kolom deskripsi, cuy. Jadi kalian tinggal klik aja. Oke. Nah, saat ini kita akan coba untuk cek atau price action dari market Solana, teman. Oke, seperti apa kondisinya, cuy? Oke, ini gue udah masuk ya di market Solana di time frame 1 hari, teman. Oke, ya ini udah terlihat jelas dan benar-benar jelas banget ya bahwa Solana ini sudah berhasil nge-breakdown area trend up-nya, teman ya. Udah benar-benar nge-breakdown area trend up-nya. Ya, di sini kalian bisa perhatikan. Ya, artinya apa? Artinya untuk Solana bisa memicu kenaikan ini sangat berat ya. Kalau menurut gue guys cukup berat. Dan kalau kita cek juga ya teman ya, di sini sebentar EMA-nya ini. Nah ini EMA sama moving average-nya ini masih menjadi suatu resisten nih. Jadi gue pikir ini tekanannya masih sangat tinggi banget, cuy. Sangat tinggi banget. Dan kita lihat teman-teman ya, support terkuat dari Solana saat ini itu kayak di tanggal 4 September 2024 ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi ada kemungkinan besar Solana itu nanti bisa back to di 125 atau di 126 dolar, teman. Ya, karena apa? Karena mengingat tekanan eksternal marketnya kayak Bitcoin aja masih bisa
berpotensi terbanting. Melihat dominance masih kena Bitcoin, otomatis kalau Bitcoin sampai tergelincir lagi, itu adalah tekanan yang sangat keras untuk altcoin, salah satunya Solana. Jadi gue pikir Solana saat ini masih dibayang-bayangi faktor penurunan lagi. Itu kalau menurut gue pribadi. Meskipun kalau kita lihat ya di area 134 ini memang ada demand ya di tanggal 7 Oktober 2024. Makanya penurunan tadi kemarin semalam ya, penurunan semalam itu Solana mentok di 132, habis itu keangkat lagi ya teman, keangkat lagi ya. Karena sebelum-sebelumnya dia di sini di tanggal 3 sampai 4 Oktober ya, di sini 3 sampai 9 Oktober 2024 ini ada demand ya, di sini ada demand tahun. Makanya dia tertahan tuh di sini. Nah, di sini ada demand. Makanya dia tertahan di area yang gue kasih warna biru ini. Ya, makanya dia tertahan di situ. Nah, apakah ini akan memicu untuk Solana turun? Gue pikir masih ya. Tapi sebelum dia turun, karena dia di sini terdapat demand ya, kalau kita cek sebelum-sebelumnya. Jadi gue kurang lebih nanti marketnya akan seperti ini, dan dia akan turun lebih dalam lagi. Gue pikir marketnya pola-pola pergerakannya akan seperti ini, teman. Ya, dia bisa memicu untuk kenaikan dan bertahan lah ya, saat ini memicu bertahanan, dan habis itu dia akan bisa mungkin ke 125 dolar lagi ya, melihat kondisi marketnya yang belum memungkinkan banget untuk saat ini. Oke. Nah, untuk lebih lihat detailnya ya, kita akan coba cek lah ya dari RSI bagaimana sih pergerakan Solana. Apakah saat ini memang dia bisa memicu kenaikan sedikit ya, habis itu kebanting lagi gitu teman. Oke, dan kalau gue cek teman ya, secara RSI harusnya karena Solana ini kan udah mengalami penurunan yang cukup dalam ya. Kalau gue cek dari pergerakan dari RSI-nya, harusnya sih Solana ini sudah bisa atau sudah memungkinkan akan adanya suatu kenaikan. Tapi ini bukan suatu kenaikan recovery, bukan cuy. Hanyalah suatu kenaikan sementara, habis itu kebanting lagi. Bisa jadi seperti itu. Jadi gue pikir Solana itu memungkinkan bisa gini naik, tapi habis itu kebanting lagi gini, gitu teman. Ya, jadi memungkinkan seperti ini pola-pola pergerakan dari Solana. Ya, jadi bukan suatu kenaikan recovery, bukan cuy. Ya, karena posisi dari RSI dia udah di bawah banget. Jadi secara harga harusnya ada pembalikan harga. Ya, bukan recovery, tapi bukan recovery. Ini seperti itu. Dan kalau kita cek dari MACD-nya juga di sini, teman, kita lihat ya, teman. Ini MACD-nya aja. Kalau kita cek secara histori, dia kan udah break ya, udah breakdown level-level sebelumnya gitu temen ya. Nih, dia udah breakdown. Kalau sebelumnya kan dia bertahan di minus 9 ya untuk MACD-nya, dan saat ini udah di minus 16 temen ya. Dan ini belum ada konfirmasi akan adanya suatu pembalikan ya, gue belum lihat sama sekali adanya pembalikan di sini atau konfirmasi pembalikan ya. Yang bisa perhatikan yang gue kasih kotak kuning ini ya. Gue belum lihat sama sekali adanya persilangan atau indikasi pembalikan arah untuk MACD-nya. Jadi artinya ini masih Solana, gue pikir masih bertahan di harga sekarang. Dan kita akan coba cek ya dari segi demand-nya untuk Solana, apakah memungkinkan. Nah, kalau dari segi demand sih gue pikir ini bisa memicu kenaikan ya, bisa memicu kenaikan ya, teman, bisa memicu kenaikan. Tapi bukan kenaikan recovery, bukan cuy. Ini memungkinkan kenaikan tipis lah ya, atau bisa jadi kenaikan konsolidasi aja gitu loh, kenaikan konsolidasi aja gitu teman ya. Jadi gue pikir dia akan mungkin ya bisa di 149, mungkin ya di 148, 149, atau bahkan di 150 habis itu kebanting gitu ya. Artinya dia masih akan terkonsolidasi di area sini gitu teman ya. Coba kita akan coba cek ya kalau pakai Fibo, kalaupun dia ada naik tuh nyampe mana sekiranya. Nah ini ya, gue pikir dia akan menuju, kalau misalkan nanti bisa naik, dia akan menuju di area sekitar goldennya di 0,382 Fibo, itu di area 150 ya teman. Nah 150, dan ada indikasi kalau eksternal marketnya masih gini-gini aja, dia bisa kebanting lagi, lebih dalam lagi. Itu yang gue kira seperti itu. Jadi lu tetap hati-hati, jangan terpancing kenaikan saat ini, karena ini kenaikan sementara sih kalau menurut gue pribadi teman ya. Karena dari segi moving average ya, dari beberapa indikator yang gue pakai belum memungkinkan banget ya. Meskipun dari RSI-nya itu sebenarnya harusnya sih Solana saat ini bisa mengalami suatu kenaikan ya, karena posisinya udah di bawah banget. Jadi secara harga harusnya dia bisa ada lonjakan. Nah gue pikir adapun kenaikan Solana
ini mungkin ada indikasi dia akan ke 150 ya, akan ke 150, artinya ada chance Solana itu naik sekitar 3 sampai 4%-an ya, baru dia bisa mungkin konsolidasi di situ, naik turun. Kalau misalkan dia nggak bisa mempertahankan ya, ujung-ujungnya dia akan turun ya, melebihi support sebelumnya. Yang kalau kita lihat supportnya kemarin terbentuk di 132. Kemungkinan kalau misalkan ini nanti bisa terjun lagi ya setelah konsolidasi yang dibuatnya, gue pikir dia akan terjun di 125 126 dolar ya per satu Solananya. Artinya dia back to support sebelumnya sebelum dia mengalami lonjakan tinggi ini ya. Balik ke sini, teman-teman. Ya itu. Oke, mungkin itu aja teman ya updatean gue mengenai price action dari Solana. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Seperti biasa, sebelum gue akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang didetail untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.